Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about tantrum atau mengamuk. FYI, anak aku itu sekarang 2,5 tahun ya. Jadi dulu sebelum aku tahu lebih banyak gitu, saat anak aku masih kurang lebih 1 tahunan, anak aku itu lumayan gampang nangis, walaupun bukan tantrum yang berlebihan ya. Nah, saat itu aku beberapa kali bilang ke dia kayak, ih nggak boleh cengeng dong deh gitu ya, kurang lebih gitulah kalimat yang aku katakan. Dan untungnya nggak lama aku tuh tahu bahwa hal tersebut itu ternyata kurang baik. Jadi, sebaiknya kita harus bisa berempati dan memvalidasi emosi yang anak kita rasakan gitu. Nah, mulai saat itulah aku terus menggali dan mengobservasi gitu ya, bagaimana sih cara menenangkan anak yang sedang menangis serta mencari cara agar anak aku itu tidak sering tantrum di tempat umum gitu loh. Tapi sebelumnya perlu dicatat nih bahwa setiap anak itu kan berbeda-beda ya. Jadi apa yang berhasil di anak aku belum tentu juga sesuai jika diterapkan di anak yang lain gitu ya. Begitupun sebaliknya. So, di sini aku mau sharing berdasarkan pengalaman pribadi aku ya menghadapi anak aku yang tantrum dan bagaimana sih mencegah agar anak kita tidak sampai tantrum. Langsung aja nih, yang pertama, saat anak menangis, marah, atau tantrum ya, kunci utama adalah sebisa mungkin kita harus tenang. Jangan ikut panik atau takut atau mungkin merasa malu gitu karena misalnya kejadiannya berlangsung di tempat umum gitu ya. Kita perlu menanamkan di benak bahwa anak-anak atau toddler itu pasti pernah tantrum dan itu wajar gitu loh. Karena berdasarkan pengalaman aku nih ya, ketika aku ngerasa panik dan bingung saat anak tantrum, itu entah kenapa anak aku malah lama tantrumnya gitu, tambah susah buat ditenangin gitu loh. Itu aku ngerasain banget ya pas awal-awal menghadapi anak tantrum. Nah, tapi pas aku udah mulai banyak belajar, aku jadi lebih bisa tenang dan aku menanamkan di diri aku bahwa tenang, aku pasti bisa handle ini. Anak aku pasti bisa ditenangin sama aku gitu loh. Dan itu tuh benar-benar menjadi kekuatan tersendiri loh. Dan memang anak aku menjadi lebih mudah ditenangkan gitu. Selanjutnya, yang kedua, setelah kita sudah bisa tenang, kita harus memvalidasi emosi mereka dan ikut berempati. Kalau berdasarkan pengalaman aku nih ya, misal anak aku mau sesuatu yang harusnya nggak boleh atau belum boleh dilakukan gitu. Sebut saja misalnya dia mau main di playground saat kita baru mau makan di mall gitu ya. Dia udah ngamuk nih, nggak mau makan dan pengen langsung pergi ke tempat main gitu ya. Aku biasanya gendong dia dan instead of mengalihkan pembicaraan, kalau aku lebih ke mengulang atau mengucapkan kembali apa yang dia mau atau apa yang dia inginkan gitu. Dan jangan lupa juga sambil mengucapkan kalimat-kalimat ini, ekspresi wajah kita itu juga harus mendukung rasa empati kita. Kayak misalnya gini, oke, Bunda ngerti, Adek mau main kan ya? Nah, ini tuh jadi kayak kita tuh harus memperlihatkan bahwa kita benar-benar berempati gitu loh, bahwa kita benar-benar ngerti apa yang dia mau gitu. Sambil menatap matanya, aku tuh biasanya bilang lagi kayak gini, oke, Bunda ngerti, Adek mau main kan ya? Nah, jadi kayak ekspresi kita tuh harus benar-benar menunjukkan bahwa kita benar-benar berempati dan kita mengerti apa yang dia mau gitu. Kita merasakan kekecewaannya dia gitu loh ya. Jangan lupa juga kita berbicaranya itu sambil benar-benar menatap matanya dia dan dia juga harus menatap kita gitu loh ya. Nah, terus biasanya aku mulai ngasih tahu dia nih, tapi kita makan dulu sebentar ya. Nah, sampai sini 90% pasti masih nggak mau nerima nih. Anak aku sih gitu ya soalnya. Dan kalau anak aku malah dia itu tambah berteriak kenceng gitu. Sampai orang-orang yang makan beberapa itu ada yang curi-curi pandang ke kita gitu loh. Nah, saat inilah kita harus tahu titik lemahnya anak kita. Kalau aku biasanya bilang gini, sayang, kok berteriak? Mukanya sambil sedih gitu ya. Hei, kok berteriak sih? Anak baik kan gak berteriak seperti itu. Tuh, lihat deh orang-orang. Pada kaget loh denger adek teriak. Nanti pada gak mau makan di deket meja adek loh. Adek kalau adek teriak kayak gitu. Pada takut nanti. Nah, di sini kalau anak aku itu udah mulai tenang. Jadi dia ikut ngelihat ke sekelilingnya dia gitu. Nah, setelah anak aku itu mulai tenang, aku lanjutin lagi.
Kan Bunda cuma minta adik makan dulu biar nggak sakit perut. Kalau telat makan nanti bisa sakit perut. Kalau sakit perut nanti harus diperiksa sama dokter. Nah, aku menyebutkan dokter karena anak aku itu lumayan nggak suka kalau diajak ke dokter gitu loh. Terus aku lanjut nih ngomong ke dia, adik nggak mau kan nanti harus diperiksa dokter gara-gara nggak mau makan? Nah, kalau anak aku sampai situ itu udah tenang dan mengulang apa yang aku bicarakan gitu, kayak nanti sakit perut, nanti orangnya kaget gitu-gitu loh. Jadi dia ngulang-ngulang kalimat yang aku bicarakan gitu loh. Terus ya udah deh, masalah selesai alhamdulillah. Tapi memang harus sabar ya karena tidak semudah dan sesebentar itu gitu mengatasi anak tantrum. Dan satu lagi nih, pastikan kita membuat perjanjian dengan pasangan kita nih untuk tidak memberikan apa yang dia minta saat anak memintanya itu dengan cara yang tidak baik gitu, seperti misalnya berteriak atau tantrum gitu loh ya. Selanjutnya, yang ketiga, biasanya PR juga nih ngajak anak berhenti main, ya kan? Apalagi kalau dia masih asik banget gitu ya. Nah, di sini aku punya cara agar terhindar dari anak tantrum. Cara yang pertama, kita kasih tahu ke dia bahwa waktu mainnya sebentar lagi selesai gitu. Nanti Bunda hitung sampai 10 ya. Kalau sudah 10, berarti stop ya mainnya. Nah, cara ini sempat beberapa kali berhasil sampai akhirnya anak aku udah ngerti dan malah kesel gitu kalau dengar aku ngitung. Setelah cara tersebut sudah tidak bisa aku gunakan lagi, jadi aku mencari cara baru dan aku menemukannya. Caranya dengan menggunakan timer di handphone. Jadi, aku bilang ke dia nih, oke, boleh main sampai 5 menit ya sambil nunjukin layar handphone. Nggak apa-apa, meskipun dia belum paham juga nggak apa-apa gitu, kita kasih lihat aja. Nah, terus biasanya aku nyuruh dia gini, nah ada pencet tombol ini ya, kasih tahu tombol startnya itu di mana, nanti dia suruh pencet sendiri gitu tombol tersebut. Nanti kalau HP-nya berbunyi, tandanya adik selesai main ya, oke? Nah, biasanya kalau anak aku itu langsung setuju dan langsung memencet si tombol startnya tadi. Terus main lagi sampai HP-nya bunyi, aku kasih tahu buat berhenti. Ya udah berhasil gitu tanpa drama dulu jadinya. Selanjutnya, yang keempat, kalau kita mau belanja atau mau ada keperluan gitu ya, kita kasih tahu dulu ke anak kita kegiatan apa aja sih yang mau kita lakukan nanti sesuai urutan ya. Hal ini sebenarnya nggak selalu berhasil sih di anak aku, karena ya tadi kayak kejadian makan di mall, tapi dia maunya langsung pergi ke playground gitu ya. Nah, tapi ini tetap harus dilakukan ya menurutku untuk mengingatkan anak kita ketika dia mau keluar jalur lah ya istilahnya. Dan meskipun anak kita belum tentu paham, tapi setidaknya kita menghargai mereka dan menganggap penting gitu keberadaannya atau keterlibatannya dalam kegiatan kita gitu yang akan kita lakukan gitu. Paham kan ya maksudnya? Karena walau bagaimanapun itu kan kebutuhan pokok anak-anak itu kan adalah rasa sayang, rasa cinta dari orang tuanya, dan kita harus mengekspresikannya melalui ya menghargai si anak tersebut gitu loh ya. Selanjutnya, yang kelima, pastikan waktu tidur dan makannya itu cukup ya, serta usahakan teratur gitu. Karena kalau di anak aku, waktu tidur dan makan itu berperan lumayan besar pada moodnya dia. Jadi kalau rutinitasnya dia terganggu kayak waktu tidurnya nggak cukup gitu atau makannya dia nggak cukup, nggak teratur gitu ya jadwalnya, itu tuh siap-siap aja menghadapi moodnya dia yang kurang baik gitu. Oke, last but not least, ya sebenarnya ini yang paling penting juga sih, yaitu aku mau menekankan lagi, kuncinya itu menghadapi anak tantrum itu adalah kesabaran. Again ya, aku tekankan lagi. Dan apakah aku selalu sabar? Tentu saja tidak. Kesabaran aku itu bisa dibilang lebih tipis dari kain sutra lah ya. Nah, yang aku lakukan kalau kesabaran aku itu mulai terbakar habis adalah menghindar sejenak untuk menenangkan diri aku gitu dan menyerahkan sepenuhnya pada suami gitu loh ya, atau pada siapapun lah yang ada di sekeliling kita gitu ya, daripada nanti kita harus menjadi monster gitu ya di depan anak kita ya kan. Mending menghindar dulu untuk menenangkan diri, tarik nafas dalam-dalam gitu.
Oke, itulah tadi beberapa caraku menghadapi anak tantrum. Semoga bermanfaat ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Bye!